Yang pertama, pengertian bank syariah. Melansir dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fungsi bank syariah. Secara umum terdapat 3 fungsi bank syariah, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi perbankan syariah, berikut ini penjelasannya. Bagian A, fungsi menghimpun dana atau manajer investasi. Dalam hal penghimpun dana, terutama dana mudharabah, bank syariah bertindak sebagai sahibul mal atau manajer investasi dari kumpulan dana nasabah. Sebagai manajer investasi, bank harus mengelola dana tersebut dengan tepat, memakai prinsip kehati-hatian dan profesional. Bagian B, fungsi pemilik dana atau investor. Selain menghimpun kumpulan dana nasabah, perbankan syariah juga berfungsi sebagai pemilik dana atau investor. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor yang produktif dan minim risiko. Bagian C, fungsi penyedia jasa keuangan. Fungsi bank syariah ini tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai penyedia berbagai layanan transaksi keuangan, jasa keuangan yang disediakan seperti layanan transfer, clearing, inkaso, payroll, dan bank garansi. Bagian D, fungsi sosial. Fungsi terakhir dari bank syariah adalah menjalankan aktivitas sosial, salah satunya sebagai lembaga baitul mal di mana perbankan syariah dapat menerima dana yang berasal dari donasi dan amal, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah nasabahnya. Yang ketiga, ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sementara pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Bagian 4, sejarah singkat perkembangan bank syariah. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini, Ahmad El-Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba di kota Midgamar. Pada tahun eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan pada saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalah Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau disingkat ICMI. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Yang kelima, akad-akad dalam bank syariah. Berikut penjelasan mengenai jenis akad bank syariah dan contohnya yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama ada akad sosial atau tabarru, yang kedua ada pinjaman atau qard, yang ketiga ada titipan atau wadiah, yang keempat ada wakaf, yang kelima ada akad komersial atau tijarah, yang keenam ada jual beli atau murabahah, yang ketujuh ada bagi hasil atau mudharabah, dan yang kedelapan ada sewa atau ijarah. Selanjutnya
Yang keenam ada sumber-sumber dana bank syariah. Sumber utama dana bank syariah adalah modal inti atau core capital dan kuasai ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Menurut Karim 2007, dalam menghimpun dana bank syariah memiliki produk berupa 1 giro, 2 tabungan, dan 3 deposito. Menurut Dewan Syariah Nasional, giro dan tabungan yang boleh dilakukan oleh bank syariah adalah giro yang dilaksanakan dengan prinsip wadiyah dan mudharabah. Yang terakhir, yang ketujuh, strategi pemasaran bank syariah. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah yang pertama, komunikasi eksternal baik dalam rangka edukasi prinsip syariah maupun produk-produk yang ditawarkan. Yang kedua, menciptakan efisiensi melalui inovasi produk dan inovasi proses. Yang ketiga, mengembangkan budaya syariah sebagai salah satu usaha menuju good corporate governance. Yang keempat, penawaran berbagai produk perbankan syariah, dan yang terakhir, jaminan keamanan.